Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasulah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'u min rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Wa qala Allah ta'ala aizan innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa dhama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Para santri yang mulia, kita awali taklim kita pada pagi yang menggembirakan ini, pagi yang cerah dan bercahaya ini, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kita bersyukur kepada Allah dengan penuh kepuasan. Ya. Syukur kepada Allah dengan penuh kepuasan atas segala karunia iman wal Islam juga asyihah, dan juga karunia radhiyah, ya, karunia keridhaan, ya. Ya Allah, berikan kepada kita sehingga hari ini kita senang, hari ini kita suka, rela, menyetujui dan puas atas segala yang Allah cukupkan kepada kita, gitu ya. Para santri yang mulia, kita bersalat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya, kajian kita, ya. Terakhir kita sampai kepada apa? Ada yang ingatkah? Kita sampai mana? Sampai perbuat ciri-ciri ridho. Ya, baik. Sudah, itu ciri ridho sudah masuk yang pertama apa belum? Sudah. Apa ciri ridho yang pertama? Aslama. Oh ya, baik. Kita sudah masuk ke situ, ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nah, kita akan melanjutkan sedikit menuntaskan perbuatan ridho atau ciri-ciri ridho yang pertama, yaitu apa? Aslama, kemudian istislam, kemudian taslima. Kita akan membahas itu, ya, akan merampungkan pembahasan itu. Namun sebelum itu, ya, saya akan mengutip, ya, nasihat dari seorang syekh besar, ya. Namanya adalah Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Namanya siapa? Syaqiq Al-Balkhi. Ya, ya. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Uyun Al-Akhbar. Ya, Uyun Al-Akhbar, ya. Nah, ini
Ini ada tiga, tapi kita ambil yang pertama, yang ini terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan ini. Beliau menegaskan, Syekh Syakik Al-Balkhi, bahwa manusia itu mengatakan 3 ucapan. Namun apa? Ucapan mereka hanya mengarang saja, tidak diwujudkan dengan perbuatan. Nah, dari 3 itu kita ambil yang pertama, yaitu ketika mereka berkata bahwa kami adalah hamba Allah, tetapi mereka melakukan perbuatan orang-orang yang merdeka, dan tentunya ini perbuatan mereka bertentangan dengan perkataan pengakuan mereka. Ya, gitu ya. Yuk sedikit kita bahas ya. Jadi di antara perbuatan ridha itu kita adalah istislam ya. Di antara perbuatan ridha itu kita itu taat ya, tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah ya. Namun dalam Al-Uyun Al-Akhbar ini Syekh Al-Balkhi menegaskan banyak orang yang mengaku ya, dalam pengakuannya mengatakan aku hamba Allah, tetapi apa? Perbuatannya seperti orang yang merdeka. Gitu ya. Artinya begini, hamba Allah. Hamba itu sering ditambahkan dengan hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa? Budak. Nah, seorang budak tentunya harus mengikuti apa kata tuannya, gitu ya. Ya. Dalam hal ini seorang hamba Allah juga gitu, harus mengikuti apa yang menjadi ketetapan dan firman-Nya Allah. Allah memerintahkan apa, dia melakukannya. Allah melarang apa, dia meninggalkannya. Allah memberikan batasan-batasan yang seperti apa, dia memperhatikan batasan itu sehingga tidak melanggar gitu. Nah, ketika dia melakukan ini, maka dia betul sebagai hamba Allah, sebagai hamba sahayanya. Namun yang terjadi hari ini adalah apa? Bentuk tidak berserah dirinya dia kepada Allah, bentuk tidak taat dan tunduknya dia kepada Allah dengan apa? Ketika dia pengakuannya sebagai hamba sahaya, tetapi perbuatannya seperti orang yang merdeka. Maksudnya melakukan perbuatan yang dia tidak didasari dengan perintah. Melakukan perbuatan yang tidak memperhatikan larangan dan batasan-batasan Allah. Nah, ini menjadi kebalikannya. Menjadi nasihat atau tepatnya mungkin peringatan buat kita gitu ya. Gitu ya. Maka begitu pentingnya kita memahami tentang perbuatan yang pertama, yaitu berserah diri kepada Allah ya. Berserah diri kepada Allah Ta'ala ya. Hadirin para santri yang mulia ya. Pembahasan terakhir kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan kaitannya dengan penjelasan ya tentang berserah diri yang disampaikan oleh siapa yang dari seorang syekh yang dari Mesir, dari Iskandaria, siapa? Ibnu Athaillah. Sudah sampai ke situ belum pembahasannya? Iya. Sudah sampai ke situ ya. Ya gitu ya. Baik. Maksudnya ketika beliau menegaskan dalam kitab At-Tanwir fi Ishqat At-Tadbir ya. Ketika beliau menegaskan bahwa agama itu ada 2 dimensi. Islam itu ada dimensi. Yang pertama adalah dimensi zahiriyah atau lahiriah. Yang kedua dimensi batiniyah. Nah, ketika seorang itu melakukan perintah Allah, namanya itu dimensi zahiriyah. Misalnya sholat, itu dimensi zahiriyah. Karena di antara rukun sholat itu ada rukun gerakan dan rukun baca
bacaan. Nah, ternyata tidak berhenti. Islam itu tidak hanya dimensi zahiriyah, tetapi juga ada dimensi batiniahnya. Kalau lahirnya melakukan sholat, batinnya apa? Istislam. Batinnya apa? Istislam. Artinya apa? Ketika seorang itu melakukan gerakan sholat, bacaan sholat itu secara zahir, secara batinnya dia hatinya tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah. Begitu. Dari sini sekarang kita sudah tahu, sudah paham bahwa sesungguhnya perwujudan seseorang itu bisa menggapai makom istislam, menggapai makom berserah diri ketika apa? Setelah hamba itu apa? Secara lahiriah mengikuti perintah Allah, secara batinnya berserah diri terhadap kekuasaan dan keperkasaan Allah. Perwujudannya apa? Seorang hamba sudah tidak lagi menentang apa? Seorang hamba sudah tidak lagi menentang ketetapan Allah. ketetapan Allah, sudah tidak lagi mempertanyakan kehendak Allah lagi. Kehendak Allah dan ketetapan Allah buat dirinya, gitu ya. Misalnya diberikan ujian, dia mengatakan, ya Allah, kenapa aku? Kenapa tidak orang lain misalnya, gitu ya. Nah, bentuk keredoan kepada Allah itu tadi, ketika kita menjalankan perintah Allah secara zahiriyah, secara batiniah kita itu berserah diri, artinya sudah tidak menentang lagi atau tidak mempertanyakan lagi kehendak Allah dalam segala ketetapannya. Kemudian menyerahkan seluruh hidup dan matinya, seluruh gerak lahir dan gerak batinnya kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Nah, ini sekali lagi menjadi penting untuk kita pahami sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya mungkin kalau dalam tafsir Al-Bahar Al-Middad itu Syekh Ibnu Ajibah menegaskan bahwa sesungguhnya Islam itu adalah din atau agama yang di dalamnya ya, kita harus mengikuti segala perintah Allah, baik secara lahir maupun secara batin. Itu. Jadi kalau kita berislam berarti kita harus ya mengikuti semua ketetapan Allah, segala perintah Allah, baik cara ngikutinya harus dengan lahiriah dan juga dengan batiniah. Artinya kepatuhan kepada Allah secara lahiriah ini ya tadi dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjadi segala larangannya. Sementara kepatuhan secara batiniah apa? Kita ridho terhadap segala keputusan dan ketentuannya, ya, ketentuan Allah seraya berserah diri terhadap keperkasaannya. Ya. Maka dari sini kita sudah jelas, barang siapa yang merasa cukup hanya dengan memenuhi ketundukan lahiriah, tetapi hatinya tidak meridhoi ketentuan dan kuasa Allah, maka ia keluar dari kesempurnaan agama. Jadi kalau orang misalnya, saya itu secara zahir melaksanakan perintah Allah, tapi batinnya dia tidak ridho, batinnya tidak tunduk, tidak lapang terhadap ketetapan Allah, maka dia keluar dari kesempurnaan agama ini. Maka sekali kesempurnaan agama ini kalau lahiriah kita tunduk, lahiriah kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, memperhatikan batasan Allah, batinnya kita tunduk, ya. Tunduk, patuh, berserah diri kepada semua ketentuan dan keputusan Allah. Disitulah ada kesempurnaan agama. Ini penting sekali untuk Ustadz pertegas, kan gitu kan. Gitu ya. Kan gitu ya. Maka kalau ada sebuah hadis ya,
Ini dalam Jami' Al-Abidin Al-Qudriyah ya. Ada sebuah hadis, ini hadis ini Abu Hurairah yang ini, min Abi Hurairah ya, dari Abu Hurairah ya, di mana Abu Hurairah itu menuturkan ya, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begini sabdanya, maukah ku ajari kamu, katanya. Ini Rasulullah yang bersabda, maukah ku ajari kamu ya. Atau Rasulullah mengatakan, maukah kutunjukkan kepadamu kalimat yang berasal dari arsy-Nya Allah dan merupakan harta karun simpanan surga, begitu. Kemudian Rasulullah menegaskan bahwa kalimat yang berasal dari arsy-Nya Allah, di bawah arsy-Nya Allah dan merupakan pundi-pundi harta karun surga adalah kamu mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali iya, billah, bersama Allah. Ketika kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka Allah pun akan menjawab dengan kalimat, hambaku telah berislam dan telah beristislam, gitu ya. Hambaku telah berislam dan beristislam. Hambaku telah beragama Islam dan hambaku telah berserah diri. Gitu. Jadi kalau kalimat la haula wala quwata illa billah, ya saat itu kan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali bersama dengan Allah. Itu bentuk kita berislam dan bentuk kita beristislam. Itu jawaban dari Allah. Gitu ya. Gitu ya. Maka dari sini kita diajarkan oleh Nabi sebuah doa. Doa agar kita itu termasuk hamba yang istislam. Gitu ya. Doa ya agar kita termasuk hamba yang apa? Istislam gitu ya. Nah, ini doa ini termaktub dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya. Bukhari dan juga Muslim. Doanya gimana? Gini. Nanti dihafalin ya. Doanya agak panjang doanya. Nanti kalau Mbak Erna bisa mencarikan nanti di share ya. Kalau enggak nanti bisa nanya ke Ustadz ya. Doanya gini ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Coba ikutin saja. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Ya. Wa fawwadtu amri ilaik. Ya. Wa alja'tu zuhri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wala manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini hadis yang di dalamnya Rasulullah menuntunkan kepada kita, dan ini sunnah muakkad. Berarti ini sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Ya.
Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik. Ku hadapkan wajahku kepadamu. Fawawwattu amri ilaik. Ku titipkan segala urusanku kepadamu. Walja'tu zuhri ilaik. Ku sandarkan diriku kepadamu. Ya. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dengan penuh rasa cinta dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berpaling dan bersandar kecuali kepadamu. Amantu bi kitabik. Aku beriman kepada kitabmu. Alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Yang dimana engkau turunkan kepada nabimu, ya, yang telah engkau alladzi arsalta, yang telah engkau utus, gitu ya. Ini doa ini mengajarkan kepada kita agar kita dengan doa ini Allah menguatkan kita, membimbing kita agar kita tetap dalam ketaatan dan berserah diri kepada Allah. Ya. Maka setelah gitu ya, ini ada penjelasan hadisnya. Maka jika setelah kita berdoa tadi, jika kita mati di malam itu, misalnya malam ini misalnya, anggap aja sekarang malam, kemudian kita baca itu, dan malam itu kita meninggal, maka kita meninggal dalam keadaan suci. Dan jika keesokan harinya kok kita masih hidup, kata Nabi, maka kita bangun dalam keadaan diliputi kebaikan. Ya, kebaikan ya. Maka ini harus dihafalkan dan dibaca di malam hari. Oh, ini kalimatnya mudah dibaca kok, gitu ya. Artinya tidak terlalu tidak berat. Tidak berat ya. Misalnya kalimat pertama gimana? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Gitu kan? Nah, itu kan kalimat pertama ini Allahumma aslamtu nafsi ilaik ini kan menunjukkan ya Allah aku berserah diri kepadamu begitu. Kemudian sampai kepada alladzi arsalta, sampai kalimat terakhirnya. Ya, sebagaimana yang engkau utuskan itu. Harapannya Ustadz, kita hafalkan dan kita amalkan doa ini. Gitu ya. Ustadz baca sekali lagi, jangan simak ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik fa wawwabtu amri ilaik wa alja'tu zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu doanya. Nanti sampai tadi Rasulullah menegaskan jika setelah baca itu malam itu kita meninggal, maka kita meninggal dalam keadaan suci. Amin. Jika sampai esok hari kita masih hidup, maka kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan diliputi kebaikan. Ya, insyaallah. Ya. Oke. Baik. Baik, nanti sekali lagi ayo kita bareng-bareng Ustadz dan panjenengan semua ayo kita amalkan. Kita baca ya. Ya, kalau biar khusyuk ya, kita hafal bacaan ayatnya dan kita tahu artinya begitu. Biar khusyuk. Mungkin bisa nih Ustaz. Nggih, insyaallah di-share ya. Ustaz suweneng nge-share tapi syaratnya jenengan amalkan. Ya. Biar Ustaz dapat bagian kebaikan dari kebaikan jenengan, ngoten ya. Amin. Alhamdulillah.
Ntar lagi dapat tabungan lagi, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, jadi kita masih masuk perbuatan yang pertama. Apa tadi? Berserah diri. Ya, berserah diri ya. Nah, dalam hal ini berikut ada penjelasan lagi ya, ada sebuah hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahnaf ibnu Qais ya. Hadis ini dari Amirul Mukminin yang keempat siapa? Khalifatur Rasyiddah yang keempat siapa? Siapa namanya? Khalifah Rasyidin. Khalifatur Rasyidin yang keempat sinten? Ali bin Abi Thalib ya. Jadi hadis ini riwayatnya diriwayatkan oleh Ahnaf ibnu Qais radhiyallahu anhuma. Kemudian ini hadisnya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bagaimana sabdanya Rasulullah? Begini, sesungguhnya ya, bagi setiap rasa sakit pada bahu ada ujungnya. Ini kita membahas tentang perbuatan ridho, yaitu berserah diri, tapi ada kaitannya dengan at-tibun nabawi ya. Berarti bagi kita yang sudah belajar ini menguatkan gitu. Menguatkan ternyata ketika belajar tibun nabawi kita tidak hanya belajar masalah sehat dan sakit. Tidak hanya bicara tentang penyakit dan bagaimana cara pengobatannya. Tidak hanya bicara bagaimana mencegah datangnya penyakit, tetapi ada kaitannya dengan apa? Dengan amalan ridho, amalan berserah diri. Yang mana kok ada di situ, yang mana Ustaz? Nah, ini sekarang saya jelaskan. Hadis yang dari siapa tadi? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, kata beliau, sesungguhnya bagi setiap rasa sakit pada bahu, tahu bahu ya, pundak ya, ya, sesungguhnya bagi setiap rasa sakit pada bahu ada ujungnya. Jika seseorang ditimpa rasa sakit pada bahunya, hendaklah ia menunggu batas akhirnya. Hendaklah setiap orang yang berakal untuk tidur ketika ditimpa rasa sakit pada bahu hingga berakhir waktu berjangkitnya. Sebab melawan rasa sakit sebelum habis masanya hanya akan menambah rasa sakit. Nah, ini dia. Jadi gini, di sini Rasulullah memberikan analogi yaitu sakit bahu, nah, gitu ya. Kalau orang itu kalau bicara bahu itu secara fisik buat apa? Memikul. Nah, bagus sekali. Nah, menahan beban. Gitu ya. Gitu ya. Secara fisik memang ada sakit bahu. Ketika orang ada masalah pada daerah cervical. Ya, C1 sampai C7. Gitu ya, masih ingat ya? Insya Allah. Ya, nah kok, dan orang seringkali memang ada sakit itu. Jadi kalau orang itu kita belajar ketika bicara sakit itu ada masanya. Ada masanya datang, ada masanya Pergi. Nah, kalau penyakit itu datangnya diangsur atau datangnya blok semuanya. Kalau datang itu penyakit blok semua. Iya, kalau orang Jawa bilang datangnya langsung blek semuanya gitu ya.
Cuma kalau perginya, sedikit demi sedikit. Berangsur. iya, perginya di kredit. Enggak. Datangnya cash, perginya kredit. Kredit. Iya, pelan-pelan gitu. Maka di situ Allah sedang menguji kan itu tah. Maka kita itu tidak boleh melawan rasa sakit itu sebelum habis masanya, karena hanya akan menambah rasa sakit. Jadi sekali lagi, misalnya penyakit dalam hal ini ya, Nabi mencontohkan sakit bahu. Itu ada masanya datang, ada masanya pergi. Maka hendaklah orang yang ditimpa sakit pada bahunya, hendaklah ia itu menunggu sampai pada akhirnya. Kudu sabar. Kudu sabar kan itu kan. Gitu. Kenapa kalau misalnya kita kok melawan rasa sakit itu gitu ya, nggak sabar pengennya cepat sembuh gitu ya. Malah nggak sembuh. Kalau manusia sakit pengen cepat sembuh nggak? Iya. Iya, Ustaz. Ya gitu ya. Nah itu sih fitrah, itu wajar. Ya tetapi tidak boleh kemudian melahirkan ketidaksabaran, gitu kan? Sehingga dia melakukan banyak hal ya biar caranya biar cepat sembuh gitu, melakukan banyak gitu. Yang kadang dia tidak memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan ini ada syariatnya atau tidak dan seterusnya gitu ya. Ya ujung-ujungnya nanti sembuhnya pada saatnya nanti gitu ya. Gitu ya. Cuma kita udah terlanjur menunjukkan diri yang tidak sabar di hadapan Allah. Gitu ya. Maka di sini bahasanya hendaklah setiap orang yang berakal untuk tidur, kata Nabi. Ketika ditimpa rasa pada bahu hingga berakhir waktu berjangkitnya. Tidur yang dimaksud bukan tidur itu ya. Bukan tidur secara fisik. Tidak ya. Tapi kita istirahat. Istirahat di sini tidak ada istirahat badannya. Istirahat kayak pikirannya. Kalau orang Jawa bilangnya meleh. Yo nih wes, jenengan paling paham itu ya. Wis disumelen wes. Sumeleh. Ngendikanipun Ustaz niki sedang saya alami sudah 1 minggu. Nah, kok yo pas maneh. Oh ya sudah ditusuki ini pakai aku jarum. Oh ya wes, makanya kudu sumeleh. Nah, sumeleh niku bahasa Arabnya napa? Bahasa Inggrisnya surrender Ustaz. bahasa apa? Bahasa agamanya napa wau? Islam. Sumeleh itu Islam kan berserah diri. Bahasa ya Allah, kalau berserah diri kepada Engkau ya Allah. Perbuatlah Engkau sekehendak hatimu kepada hambamu ini ya Allah. Sungguh apa yang kau perbuat untuk hambamu ini itu adalah kebaikan. Begitu, itu namanya sumeleh. Mas gitu ya. Orang yang nggak sumeleh kan pikirannya tegang. Piye carane gitu kan. Akhirnya stres. Maka di sini dikatakan itu kalau kayak gitu namanya melawan rasa sakit kalau Nabi menyampaikan. Gitu ya. Tapi kalau Ustaz, kata Nabi ditusukin tadi boleh nggak apa-apa kan? Maksudnya ya nggak ada dia. Enggak, kalau di dalam tibu nabawi sudah kita pelajari ikhtiar berobat itu wajib. Gitu ya. Di sini maksud melawan kita itu rasa sabaran ngono. Kita itu putus asa sampai berprasangka buruk kepada Allah. Kayak gitu-gitu itu namanya melawan, itu kayak gitu, melawan rasa sakit. Maka kata Nabi, melawan rasa sakit itu sebelum habis masanya hanya akan menambah rasa sakit. Dan hadis itu begitu. Lagi sakit ya kita berobat sambil ridho dan berserah diri kepada Allah. Wis selesai. Gitu kan? Karena apa? Kalau bahasa Qur'annya ayyamam ma'dudat gitu kan. Segala saat itu ada masanya. Ya di situ di situ ada kalimat bahwa Allah berfirman bahwa dalam segala saat itu ada apa? Udah ada waktu yang telah Allah tentukan. Ya waktunya
misalnya waktunya berada di kandungan ya di kandungan, waktunya lahir ya. Sampai kemudian tumbuh dewasa, waktunya menikah ya menikah, waktunya belum menikah yo belum menikah. Boleh. Iya golek yo iku bener iku, seneng aku. Boleh kayak apa ae. Iya, jadi semua ada masanya. masanya. Ini pelajaran dari tadi. Kalau kita memahami itu, kita akan apa? Istislam. Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Nah berikutnya ya kita akan ngasih contoh dulu ya, contoh dulu yang sakit ini. Mungkin kita pernah dengar ya, seorang nabi yang dia itu ganteng, anaknya 12, soleha semua, kaya raya, paling kaya di desanya gitu ya. Ya gitu ya, paling kaya di desanya itu. Kemudian semua orang itu suka kepadanya gitu, tetapi kemudian Allah mengujinya sakit ya, kemudian semua orang meninggalkannya, semua hartanya habis, anak-anaknya meninggal, termasuk istrinya tinggal satu, dan itu kurang sabar kan gitu kan. Pada saat itu kita dalam surat apa nih, Al-Anbiya ayat 83 kan itu. Nah ini Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Beliau itu kalau dalam keterangan ulama itu ada dua. Ada yang menyampaikan informasi kalau sakitnya 17 tahun. Ada informasi dari pendapat ulama yang 18 tahun. Itu lama apa sebentar nih sakit ya? Bukan main namanya Ustaz. Iya itu. Nah, sampai Nabi Ayub itu badannya itu tidak bisa ngapa-ngapain, kecuali yang bisa digerakkan adalah lidahnya sama pandangan matanya. Maka lidahnya ini tidak berhenti untuk berzikir kepada Allah gitu kan itu. Cuma karena kan Nabi Ayub itu kan kekasihnya Allah kan gitu ya gitu kan. Dan nanti kita lihat gitu ya, karena kesabarannya itu kan gitu kan, karena dia itu berserah diri kepada Allah, maka ketika sakit dia doanya kalau sakit doanya gimana? Allahumma afini fi badani gitu toh. Kalau sakit kita doanya Allahumma robban nas adhibil ba'sa gitu kan, betul. Tapi Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya 83 itu ketika sakit dia mengatakan Rabbi anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin gitu kan. Ya Rabbi, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit gitu. Jadi dia itu ngadu kepada Allah, ya Allah aku sedang sakit gitu doang gitu. Wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang, dan itu kan itu. Maka dengan kesabaran itu apa yang terjadi? Ya udah, akhirnya di puncak berserah dirinya Nabi Ayub, Allah menginstruksikan munculnya air dari mata air di sebelahnya, dan Allah merintahkan kepada Ayub untuk mandi air itu. Kan itu kan? Maka sembuhlah semua penyakit dalam tubuh, jadi bersih, jadi segar bugar, dan Nabi Ayub kembali muda. Kan gitu kan. Sampai istrinya yang sudah tua umur 80 tahun kan istrinya masuk lagi, kemudian dia nyari Ayub, mana Ayub gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan, aku Ayub gitu. Enggak, suamiku sudah tua kan gitu ya, tapi kamu mirip sih gitu kan gitu ya. Gitu ya. Gitu. Nah setelah itu baru dia, aku Ayub, aku dulu sakit, cerita. Setelah itu percaya. Kemudian Allah merintahkan kepada Ayub, suruhlah istrimu untuk mandi air itu. Betul, akhirnya mandi air itu kemudian mudah kembali. Setelah itu baru mereka hidup normal dan punya anak 12. Dan anaknya sama, baik nama, wajahnya sama dengan anaknya yang dulu
Bahkan dalam sebuah riwayat itu karena kesabarannya, di belakangnya rumahnya Nabi itu ada kayak lumbung itu tempat penyimpanan makanan gitu. Maka saat itu ada sebuah riwayat, tiba-tiba kemudian karena kesabarannya, kan dulu kan kaya raya, kalau diambil semua sama Allah kan itu dah. Nah, maka pada saat itu kemudian Allah mengembalikan semua hartanya dengan apa? Ada hujan, pertama hujan dirham, nah gitu ya. Itu tapi di lumbungnya situ ya. Kalau bahasa kita ya apa ya, uang, tapi kalau langsung dari langit namanya apa? Tiban. Tiban. Enak men yo. Masa tiban duit ya. Ayo gitu gitu ya. Setelah dirham penuh kemudian dinar gitu ya. Sampai Nabi Yub ini ya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kan jangan jangan tanya itu mata air sekarang di mana Ustadz gitu ya. Jangan nanya itu ya. Ustadz juga nggak tahu, karena kalau Ustadz tahu pasti Ustadz ke sana duluan. Kalau makamnya malah tahu Ustadz. Oh, makamnya Nabi Ayub. di mana makamnya? Di Oman Ustadz, di Salalah. Oh ya, berarti di Oman itu Yordania ya? Di Sultanate of Oman Ustadz. Di negara sendiri itu. Negara sendiri ya. Okay. Kula sampun mriko Ustadz. Tapi ketemu mata airnya? Nah, kalau mata airnya nggak ada, yang ada cuma tapak kaki sama makom Ustadz. Oh ya sudah ya. Bagus kalau gitu. Soalnya kalau tahu jenengan mudah terus loh. Nanti Ustadz kesaingan lagi, aduh. Ya, baik. Itu kembali ke soal tuh Nabi Ayub kan gitu kan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kembali kepada hadis ya, hadis diriwayatkan oleh Ahnaf Ibnu Qais tadi gitu ya. Ini ada penjelasan dari jadi ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib ya, hadis yang tadi ya itu ya. Ini dijelaskan oleh ada dua syekh ini ya. Ada pertama, ini jenengan mau nggak dijelaskan ini? Ini Ustaz bukain sebuah kitab judulnya Futuh Al-Ghaib. Futuh Al-Ghaib ya gitu ya. Ini futuh itu apa artinya? Kalau futuh Mekah apa artinya? Kurang paham Ustaz. Futuh itu Al-Fatihah. Apa artinya itu? Ayo cepat, habis waktunya. Pintu pembuka. Ya, gitu ya. Futuh Al-Fatihah. Ya. Tadi judulnya apa kitabnya? Futuh Al-Ghaib. Futuh Al-Ghaib, berarti pembuka pintu kegaiban. Nah, ini sebenarnya ini kitab tasawuf ya. Kitab tasawuf. Ini ditulis oleh yang makamnya di Iran sekarang, yang sering disebut-sebut kalau orang lagi yasin tahlil di kalangan Nahdliyin atau NU. Siapa kira-kira? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, langsung ya. Kalau sudah satu kata lama sekali, kalau udah dua kata langsung. Abdul itu banyak Ustaz. Iya. Maksudnya Abdul Muhaimin gitu ya. Takutnya gitu. Kalau sudah itu Pak berarti kan Mancai. Ya. Wong tapi tadi Ustadz dia bilang di Iran, makamnya di sana gitu. Ya. Jadi kan kalau dalam dunia tasawuf itu kan urutannya ya,
imam tasawuf itu namanya Imam Hasan Al-Basri. Muridnya Ali bin Abi Thalib langsung. Itu masa yang pertama. Itu dia itu sebenarnya adalah imam tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Setelah itu jauh setelah itu lama muncul lagi imam tasawuf yang ada di Baghdad. Namanya siapa? Yang dikenal Hujatul Islam. Namanya siapa? Yang kita ini loh, yang kitabnya kita kaji ini loh. Kitab awalnya kayak grup apa? Yang kitabnya kita baca, yang kita kaji apa namanya? Di kajian intensif ini loh. Ayat Al-Walad itu ayat Al-Walad. Ibnu Athaillah. Lah, yang Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad. Yang kita grupnya ini kan kajian Ayyuhal Walad toh. Iya. Sinten niku sing nulis? Lali. Ya, lali. Imam Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali. Imam Ghazali. Jadi urutannya nih Bu, Imam Hasan Basri. Terus yang lama muncul setelah beliau meninggal muncul Imam Ghazali. Ya, gitu. Kalau misalnya Imam Hasan Basri di Basrah, kemudian Imam Ghazali di Irak, di Baghdad. Setelah itu lama muncul lagi yang ketiga. Siapa yang ketiga? Yang ketiga ini ada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi gitu. Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi gitu. Nah, ini makamnya di Iran. Ya, jadi gitu. Nah, jadi ada dua syekh ini yang menjelaskan hadisnya siapa tadi? Hadisnya riwayat Ahnab bin Qais tentang apa? Tadi sakit bahu tadi loh. Yang intinya tunggu saja nanti sampai penyakit itu pergi gitu ya. Nah, gitu. Ini. Kalau orang tasawuf itu memahami lagi sakit ditunggu nanti saatnya bakal sembuh, nggak usah berobat gitu ya, gitu ya. Kalau itu makomnya wali. Kalau kita kan makomnya wali murid, wali santri ya nggak bisa begitu, kita masih jauh, maka kita harus tetap berobat gitu ya. Kita masih wali murid, masih wali santri, tapi kok melakukan makomnya waliullah, nah ini nggak pas. Nah, ini para wali itu sakit ya sudah dinikmati gitu kan. Ketika datang diridhoi, ketika pergi disyukuri. Itu kalau wali. Kalau wali murid ya aku dulu penyakit datang kita ridhoi, kemudian ikhtiar berobat. Kalau gitu bedanya ya. Jenengan yang mana jenengan? Waliullah atau wali murid? Wali murid Ustaz. Berarti jenengan membiarkan penyakit saya pergi atau harus ikhtiar berobat? Ikhtiar. Nah gitu. Mereka itu misalnya waliullah itu kalau sakit dia itu menikmati gitu ya. Kalau kita kan kalau sakit kan kita kadang mengeluh. Ya Allah, sudah ngaduh dulu. Ya Allah, aku lagi, ya Allah, gitu. Sedangkan ketika dapat kenikmatan nggak pernah ngeluh. Ya Allah, kenapa sih kau berikan kenikmatan terus? Nggak pernah. Betul atau betul? Betul, sangat betul Ustaz. Ketika dikasih sakit ngeluh, kasih kesehatan, wis meneng wes. Ya. Gitu tak? Dikasih rezeki banyak meneng wae, kasih rezeki dikit protes. Ngeluh. Iki sapa to iki? Iki wonge hadir apa ora iki? Hadir Ustaz. Oh, lagi izin ya wes. Allah. Baik.
Kita akan masuk pembahasan ini, tapi waktunya pun telas oke. Dereng. Dereng, Dereng. Ustaz. Dereng Ustaz. Oh, dereng. Masih setengah jam. Dereng. Lamaan. Allah. Iya. Kemarin Mbak Erna itu kan SMS. Besok aja jam berapa biasanya kan kok Ustadz dari jadwal ya. Ini Ustadz 5:30 baru bisa ya. Nah, hari ini Ustadz kosong. Kan itu. Akhirnya Ustadz langsung bisa kerja. Baik. Oke, langsung mawon ke jadi kitab Futuh al-Ghaib. Jadi begini. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan hadis ya yang tadi diriwayatkan oleh Ahnaf bin Qais, di mana hadis itu dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini, bukankah kamu tahu bahwa bagi setiap ketentuan waktu ada catatannya, gitu ya. Bukankah kamu tahu bahwa bagi setiap ketentuan waktu ada catatannya? Dan sesungguhnya, beliau melanjutkan, dan sesungguhnya bagi setiap ujian dan kesulitan ada batas akhirnya yang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sedikit pun. Gitu ya. Sesungguhnya kata beliau, Allah Ta'ala maha bijaksana dalam setiap keputusan dan perbuatannya, sangat kokoh dalam setiap ciptaannya, tidak bisa dibantah dalam setiap perbuatannya, tidak melakukan sesuatu secara sia-sia tanpa makna, tidak menciptakan sesuatu secara main-main. Maka nih nasihatnya beliau, maka tak sepatutnya kamu mencela, mengecam dan menentang setiap perbuatannya Allah. Tunggu hingga berakhir setiap kesulitan yang menimpa sebagaimana yang telah ditetapkan. Segala sesuatu akan berjalan seiring dengan perjalanannya waktu dan habisnya masa bagi setiap kejadian. Seperti musim hujan yang berjalan lalu habis diganti dengan musim kemarau. Atau malam yang berjalan dan berganti menjadi Pagi siang. hari. Ya, jadi jika gitu ya, jika engkau meminta cahaya matahari di waktu isya, maka permintaanmu tidak akan dikabulkan karena kamu meminta sesuatu di luar ajalnya, di luar waktunya. Maka biasakanlah berprasangka baik kepada Allah. Tunjukkanlah kesabaran yang indah. Apa yang menjadi milikmu tidak akan lenyap dan apa yang bukan milikmu tidak akan datang kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ini nasihat yang mempertegas tugas kita dalam rangka beristislam, berserah diri kepada Allah. Bahwa sekali lagi kalimat bahwa semuanya ada masanya, gitu ya. Ini kalimat yang tidak hanya bernuansa fid dunia, tapi juga kaitannya dengan kehidupan setelah hari ini, gitu ya. Jadi kalau bahasanya ada masa hidup, ada masa kematian. Ada masanya berbuat, ada masanya mempertanggungjawabkan perbuatan. Maka kenapa kalau dalam Quran itu ahsangtum fa'ang usahum. Ketika kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita. Dan jika kita berbuat buruk juga demikian, gitu ya. Maka ada masanya ketika seorang itu berbuat baik, maka dia masanya akan mendapatkan kebaikan. Demikian juga ketika seorang itu berbuat kejahatan, maka masanya dia akan mendapatkan balasan atas kejahatannya yang dia lakukan. Nah, jadi kayak gitu. Hadirin para santri yang mulia. Dari sini kita ya Ustaz. Iya, betul sekali. Ya, kita tidak pernah bisa memanen tanaman orang
Orang lain. Orang Orang lain itu lain. penting sekali. Makanya kalau kita itu kok melakukan amal kok tiba-tiba ada ujian dari sesama makhluk, ya kita mengatakan ada urusan apa saya dengan makhluk, begitu, harus begitu. Sehingga urusan kita hanya kepada Allah. kita, jadi fokus gitu ya. Gitu ya. Mau beramal soleh, tiba-tiba kita ya dicelakah, atau tiba-tiba orang ada yang zalim sama kita, atau ada orang yang hasad, ya, berprasangka buruk, ada yang dengki sama kita, kita mengatakan ada urusan apa saya dengan makhluk? Urusan saya hanya dengan Allah. Begitu. Gitu. Maka kemarin benar sekali bahwa biar kita itu terkondisi tumbuh kembangnya batin kita, keimanan kita, pikiran jernih kita, nyari teman yang benar, nyari teman yang baik, cari lingkungan yang benar, kan gitu, penting. Gitu. Ya, ya, begitu ya. Iya Ustaz. Itu suaranya ini Bu Aisyah Farhana. Sinten nggih Bu Aisyah Farhana sinten ta? Bu Ais. Oh Bu Ais. Ya, Bu Ais lagi aktivitas. Lagi nyuci ini sayur mau masak. Mau bikin kopi. Nah, betul. Yang bikinin Baik. Ustadz ini. Nah, alhamdulillah. Ya, walaupun sudah mau selesai bikinnya nggak apa-apa. Baik hadirin para santri yang mulia. Dari nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab apa tadi nggih? Kitab Futuh Al-Ghaib. Al-Ghaib. Futuh Al-Ghaib. Ya. Ini kita semakin paham gitu ya. Kita semakin paham ya, bahwa musim itu berganti. Musim itu enggak tetap. Masa itu berubah. Nah, ini sebagaimana kondisi diri kita gitu ya. Contoh sekarang nih. Termasuk apa? Rughabah. Termasuk semangat kita, hasrat kita untuk mencari ilmu. Ini ada masanya loh. Sekarang ada masanya semangat untuk taklim, nanti ada masanya tidak semangat. Maka bagi seorang yang cerdas, dia ketika masa-masa semangat, dia bersiap-siap mencari solusi terbaik ketika datang masa lagi malas. Ketika malas datang, dalam hati bilang atau dalam pikiran bilang, aja ikut taklim, bosen mau Ustaz. Astagfirullahaladzim. Iya. Ulang mboten nate bosen Ustaz, insyaallah. Yes. Pokoknya kalau taklim ki wis abaikan Ustaz, tapi perhatikan ilmunya. Nanti kalau Ustaz lagi nanti napa? Bosan kan itu. Enggak ada bosannya Ustaz. Insyaallah. Boten bosen. Malah kadang kangen kok lek kajian ngoten niku pas Ustaz enten penting ngoten yo kangen. Biasane nek kajian. Nggih, insyaallah. Semoga nanti kita diberikan keistiqomahan. Istiqomah panjenengan belajar, Ustaz istiqomah dalam mengajar. Amin ya Allah. Ya. Semoga kita itu diberikan masa-masa semangat terus gitu ya. Amin. Kalau misalnya tiba-tiba ada masa lagi tidak semangat, segera mengantisipasi. Ya, yo nggak semangat yo gak popo, tapi sebentar saja. Setelah itu semangat lagi. Seperti orang yang sehat itu, orang yang bugar itu tetap ada masa sakit, tapi sakitnya sebentar. Setelah itu sembuh. Beda dengan orang yang badannya tidak fit.
Kalau udah sakit lama sembuhnya, begitu kan? Itu konsep tipu nabawita kan itu. Nggih. Maka pagi ini sudah minum gamat, sudah minum ini. Apple. Iya, Sevel gitu ya. Ustaz sudah minum ini kapsul Vision 21. Wah, iya betul. Nah, Ustaz sudah minum kapsul gurah. Ustaz itu masih minum kapsul gurah ya. Karena Ustaz kan banyak aktivitasnya dengan laring, dengan laring, dengan pita suara gitu ya. Biar bisa ngajar, maka dikuatkannya dengan itu. Kemudian ada Manfaatnya apa untuk dahak, Ustadz? bisa untuk ngeluarin dahak, bisa gitu ya. Gurah Ngeluarin ya, Ustaz. dahak, pokoknya dia itu menguatkan organ paru-paru, laring sampai ke tenggorokan. Ustadz sampai sekarang itu masih mengkonsumsi itu. Namanya herbanya apa? Cahaya ada kan? Kenapa? Di cahaya ada kan Ustaz? Ada kali. Ada. Makanya kalau kita itu rajin konsumsi itu, ketika orang lain flu, kita enggak. Kalau tuh flu-nya sebentar sekali, gitu. Itu yang Ustaz rasakan, gitu ya. Oke, itu penjagaannya kayak gitu. Baik, terkait dengan hadis ini, bagaimana penjelasan berikutnya? Ini ada syekh yang lain, namanya Syekh Ibnu Ajibah. Syekh Ibnu Ajibah. Nah, Syekh Ibnu Ajibah ini menjelaskan pula kaitannya dengan hadis dari Ali bin Abi Thalib tadi. Bagaimana penjelasannya? Pengen tahu tidak? Pengen tahu, Ustaz. Ya, baik. Tunggu. Insya Allah kita tunggu penjelasan pada pertemuan berikutnya dalam gelombang yang sama. Betul sekali ya, jangan lupa ya, tetap stay tune di sini. Ya, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Ya Allah. Ustadz, ngapunten Ustadz. Nggih, pripun? Nyuwun tambahan doa kagem ibu kula Ustadz sakniki enten rumah sakit. Ngapunten kabare kok tulene turang belakang kok dibor ngoten. Leukemia Ustadz. Oh, insyaallah. Mangke sonten kula kalih masih ajeng tindak mriku. Teng pundi? Teng Jawa Palembang. atau Sumatera? Palembang Ustadz. Oh, Palembang. Oh nggih. Nanti lewat Solo napa lewat pundi? Kadose mangke namung nginceng tok Solone tak inceng isik apa ora ngoten. Lewat Karanganyar. Nggih. Usia pinten Ibu-ipun? Sampun 73 Ustaz. Oh ya Allah, nggih. Pun monggo. Mari kita ini ya, membaca satu surah yang agung, Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Ya, kita baca bersama-sama. Kita hadiahkan yang pertama untuk ibunda dari Ibu Marfuah yang sekarang lagi gerah, ya. Semoga gerahnya niku kalau kategorinya itu ya leukemia nggih. Nggih, soalnya niku biasane nggih rutin Ustaz, sampun 3 sasi, kadang nggih sekawan sasi ngoten niku kedah tambah darah malih. Karena sel darah putihnya sudah tidak bekerja Ustaz. Oh iya. Soalnya niku arahnya ke kanker darah ya. Nggih. Itu enggak apa-apa di ini. Pokoknya kita hari ini berdoa untuk beliau, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan batin, kemudian kekuatan lahir. Semoga Allah takdirkan sehat kembali, kuat kembali, ya, bisa beribadah kembali. Kemudian hadiah yang kedua buat setiap orang tua kita yang masih hidup, yang sehat, semoga semakin sehat, kuat, dan bisa beramal soleh. Yang sakit, semoga Allah berikan kekuatan dan kesembuhan. Kemudian untuk setiap orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa mereka. Semoga Allah menyayangi dan mengasihi mereka semuanya. Allah menerima semua amal
kebaikan dan amal soleh mereka semua. Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan cahaya seindah-indah cahaya, dan dijadikannya alam kuburnya sebagai taman-taman indah yang merindangkan kepuasan, yang mendatangkan kebahagiaan. Amin ya Kita Allah. baca ala diniyah wabil barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan, mengijabahi doa-doa kita semua. Amin. Matur suwun sangat Ustaz dan ibu-ibu sedoyo. Yeah. Suwun Pun sangat. kajian niko kita akhiri mawon, kita waos hamdalah saha doa kafaratul majelis. Alhamdulillah Rabbil alamin. bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Ustaz.